Di dalam toilet sebuah gedung, seorang mekanik gadungan sedang dikejutkan dengan bangkai tikus sewaktu dia memperbaiki speaker yang konslet di dalam sana. Bangkai tikus itu terbujur kaku bersimbah darah. Kemudian dia membuangnya ke dalam toilet. Perasaannya sangat kacau dan penuh ketakutan pada saat itu. Dia ingin berlama-lama berada di sana. Sambil menatap sebuah kaca, ia berpikir cara memindahkan uang dalam kotak perkakasnya agar tidak diketahui orang. Uangnya sangat banyak, sekitar 3.000 dolar Amerika. Selang beberapa menit, datanglah sepasang lesbian berpakaian menggemaskan sedang melakukan percakapan dewasa. Mekanik itu langsung bersembunyi ke dalam toilet dan mengunci pintunya. Obrolan mereka semakin lama semakin memanas, membuat mekanik itu penasaran untuk mengintipnya dari atas pintu. Alangkah bahagianya dia mendapatkan momen langka ini. Adegan pemersatu bangsa secara langsung, guys. Untuk adegannya aku sensor. Aku biarkan untuk kalian traveling. Mantap. Mereka menikmati gejolak asmara itu sampai kutang alias BH-nya terlempar ke ruang toilet mekanik. Tapi pemandangan itu tak berlangsung lama. Salah satu di antara mereka tiba-tiba menggigit leher pasangannya hingga robek. Tubuhnya terkoyak hancur dimakan pasangannya. Wanita itu ternyata terinfeksi virus zombie yang entah dari mana mendapatkannya. Sempat ia menelpon untuk meminta bantuan, tapi ponselnya terjebur ke dalam toilet. Suara cemplungannya itu memancing zombie untuk merangkak ke kolong pintu tempat mekanik bersembunyi. Mekanik melakukan teknik bertahan diri dengan cara menendang-nendang kepalanya sampai hancur karena terjepit toilet. Sambil meminta maaf beribu maaf. Waduh, sopan sekali abang ini. Kemudian datanglah zombie kakek-kakek menghadangnya. Tetapi mekanik punya cara tersendiri untuk menghindarinya, dengan cara membuka lubang blower untuk membuat mata zombie tertutup. Setelah berhasil mengelabuhinya, ia tancap gas untuk keluar dari toilet. Namun tak berapa lama dia kembali lagi masuk ke dalam karena beberapa zombie mengejarnya dan memaksanya untuk kembali ke zona amannya. Semakin lama semakin banyak zombie yang datang. Zombie memakai helm mulai hadir. Dia mencoba menjulurkan jarinya ke kolong bawah untuk menjangkau mekanik itu. Namun jarinya dikencas sampai terputus oleh mekanik dengan papan dan menggunakan papan itu untuk menutup lubang toilet. Para zombie di sini tak hanya suka memangsa manusia, mereka ternyata narsis juga. Terlihat para zombie malah asik berkaca ketimbang mencoba menyerang mekanik. Satu persatu zombie aneh mulai ikut bergabung. Zombie Santa Claus, zombie donat, dan zombie wanita pirang. Mekanik semakin lama semakin tidak betah berada di toilet. Dia mencoba menelpon, namun dia kembali teringat jika ponselnya tercemplung di toilet, di tempat zombie wanita tadi yang kepalanya hancur. Mau tak mau, dia kembali ke toilet satunya hanya untuk sekedar mengambil ponselnya. Pada saat mekanik mengambil ponselnya, awalnya si zombie diam-diam saja, tapi kemudian dia bangun dan menyerang mekanik. Beruntung mekanik masih mampu menancapkan obengnya ke mulut zombie dan menembus dinding. Setelah itu dia langsung menghubungi 911 sesaat berpindah ke toilet sebelumnya. Namun panggilan tersebut dijawab oleh zombie. Zombie tersebut berkata dengan sangat baik layaknya manusia. Mendengar hal itu si mekanik terduduk lemas dan pasrah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kota ini sebenarnya. Kemudian dia mendengar tangisan wanita dari samping toilet. Dia pikir suara itu berasal dari suara zombie wanita tadi. Namun ternyata suara itu adalah milik wanita yang sama-sama terjebak di dalam toilet. Mekanik sangat senang mendengarnya, karena dia bukan satu-satunya yang selamat di gedung itu. Wanita itu menanyakan tentang usaha apa saja yang telah dilakukan mekanik. Namun mekanik malah berhayal yang tidak-tidak demi mengesankan wanita itu. Obrolan mereka berlanjut menuju tahap perkenalan. Si mekanik mengatakan jika wajahnya seperti Jeff bagian IT yang sama-sama bekerja di gedung itu. Dia juga dikenal sangat tampan dan maco. Banyak cewek-cewek kelepek-kelepek karena pesonanya. Konyolnya lagi, mekanik mengaku jika mereka bersahabat. Asli ngaco nih orang.
Tak berhenti di situ, si wanita makin menambah kekonyolan lainnya dengan mengaku dirinya adalah Evie, seorang wanita berambut blonde mirip Keira Knightley tapi berpayudara. Kalian tahu kan siapa Keira Knightley? Mekanik tersebut sangat bahagia membayangkan wajah dan fisik Evie dan sengaja mengabadikannya ke dinding toiletnya. Untuk membuat Evie semakin terkesan dengannya, dia mencoba cara keren tapi aneh untuk bisa kabur dan menyelamatkan gadis imajinasinya itu. Dia mengambil 4 jari tangan zombie yang digencet mekanik pada waktu sebelumnya dan kutang alias BH untuk digunakan ke tapel. Arah targetnya adalah tombol alarm yang berada di dekat pintu masuk dan keluar. Percobaan pertama gagal karena mengenai zombie Santa Claus. Percobaan kedua sempat mengenai tapi kurang bertenaga. Percobaan ketiga mengenai zombie sang manajer. Mekanik semakin gusar dan tak sabaran. Akhirnya dia tidak berpikir panjang untuk segera menghabiskan sisa peluru ke tapelnya. Di saat mekanik sudah siap on target, kemudian datanglah Jeff, sang IT yang tampan dan maco itu, untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Yang ternyata hanya ada mekanik yang tak dikenalnya itu. Keren habis pokoknya. Really good. Namun kedatangannya malah membuat mekanik kehilangan fokus dan menembakkan ketapelnya ke arah Jeff. Jari ketapelnya sukses meluncur ke mulut Jeff dan membuatnya sempoyongan. Di saat itulah zombie menyerangnya. Jeff sempat menghampirinya hanya untuk sekedar mengacukan jari tengahnya kepada mekanik. Mekanik tidak peduli dan malah mengambil jari yang menyumbat kerongkongannya untuk dijadikan peluru ketapel kembali. Jeff mati sia-sia termakan para zombie. Tetapi sebenarnya dari dalam lubuk hatinya yang terdalam, si mekanik merasakan penyesalan atas kebodohannya itu. Dia terduduk lesu dan menyambung obrolannya dengan Evie agar tak menganggapnya sebagai orang bodoh. Mereka mengobrol ngalor ngidul tanpa memperdulikan para zombie yang menanti mereka untuk dimakan. Dari obrolannya itu kita tahu jika mekanik mempunyai seorang ibu yang juga tinggal serumah dengannya. Tapi selama 10 tahun terakhir mereka tak pernah mengobrol. Bahkan pada saat ulang tahun ibunya, ia tak pernah mengucapkannya. Ulang tahun ibunya adalah 19 Juni, di mana tanggal tersebut sama dengan tanggal lahir karakter kartun Garfield, si kucing pemalas berwarna orange itu. Makanya setiap tanggal 19 Juni dia berbicara kepada dirinya sendiri, beradegan mengucapkan ultah kepada sang ibu untuk menghibur dirinya yang terluka itu. Sedangkan alasan mereka tak akur karena mekanik pernah meminjam uang kepadanya untuk keperluan kuliah, tapi tidak pernah mengembalikannya. Padahal uang itu dihabiskan untuk berjudi dengan temannya dan kalah. Setelah itu mekanik bekerja serabutan dengan cara menyamar menjadi mekanik demi mengembalikan uang ibunya tersebut. Evie memberikan saran kepada mekanik untuk segera membangun kembali hubungannya dengan ibunya. Orang tua pernah salah, tapi dalam hatinya dia mengerti dan mau memaafkan kesalahan setiap anaknya. Saran Evie membuatnya semangat kembali untuk mencoba kembali tembakan ketapelnya. Namun lagi-lagi tembakannya meleset ke arah zombie yang berada di dekat tangga. Tangga tersebut terdorong dan ambruk ke toilet di sampingnya. Zombie cebol mencoba meraihnya. Mekanik berusaha mengalihkan perhatian para zombie dengan membuang tisu bekas kotoran yang ada di rak sampah. Para zombie rame-rame memakannya. Konyolnya lagi, zombie cebol sudah berhasil menaiki tangga, tapi malah ikutan memakan tisu. Selanjutnya mekanik menggunakan tangannya untuk meraih kotak perkakas bernilai $3.000 itu. Setelah berhasil mendapatkan kotaknya, ia kembali menuju toilet dengan perjuangan sangat keras agar tak jadi dimakan oleh mereka. Evie masih terus menyemangatinya meskipun berulang kali gagal. Sampai akhirnya ia teringat bahwa dia memiliki pil yang ada di sakunya. Ditelanlah pil itu dan mekanik mulai nge-fly guys. Ia sempat tak sadarkan diri dengan berjoget diikuti lantunan musik disco. Mantap. Dalam khayalannya, para zombie membantunya keluar dari tempat itu dengan cara luar biasa ini. Mereka berjoget bersama,
Mekanik mulai tersadar setelah 45 menit lamanya Ivy memanggil-manggilnya. Setelah tersadar, mereka melanjutkan obrolannya kembali. Sampai suatu momen di mana Ivy mengatakan jika dia tahu apa yang telah dilakukan dengan kotak perkakas itu. Mekanik telah mencuri uang itu dari bosnya. Mekanik beralasan karena ia tak suka dengan bosnya, karena sering memfitnahnya atas hilangnya banyak kertas toilet dan berujung dipecat secara sepihak. Tak hanya itu, ternyata ponsel yang selama ini dipakai mekanik merupakan ponsel Ivy yang dia curi dari meja kerjanya. Berbicara mengenai meja, mekanik teringat jika mereka berdua berada di lantai yang dekat dengan ventilasi, yang artinya mereka bisa melewati itu dengan menjebol dinding toilet. Kebetulan di situ ada zombie Charlie yang merupakan bos mekanik sedang membawa palu. Dia nampak sangat kesal kepada mekanik karena dia sangat agresif memukulkan palunya ke pintu toiletnya untuk segera mendapatkan mekanik. Sampai pada momen di mana Charlie sempat menggigit tangan mekanik sewaktu hendak mencuri palunya. Tapi ternyata gigitannya tidak membuatnya terinfeksi karena giginya palsu. Para zombie di luar begitu agresif untuk berusaha masuk ke dalam toilet dari lubang yang dibuat oleh zombie Charlie tadi. Oleh karena itu, mekanik berjuang sekuat tenaga untuk bisa segera keluar dari sana dengan cara menjebolnya dengan palu. Dia segera menuju ke tempat Ivy yang berjarak 4 toilet dari tempatnya. Sampai momen mengejutkan itu dialami oleh mekanik sedang menuju lantai bawah. Namun ia sangat tidak suka dengan perkataan buruknya tentang Heather. Mekanik yang sekarang membela Heather mendadak menipu Ivy bahwa Jeff dari IT sedang mencarinya. Kebohongannya itu ia lakukan untuk membalas budi Heather yang telah menyelamatkannya secara harfiah. Ivy terpedaya oleh mekanik dan sibuk mencari Jeff yang tanpa dia ketahui sudah menjadi zombie. Well, saya kira Ivy akan menjadi santapan mereka di kemudian nanti. I don't know. Selanjutnya mekanik berhasil keluar dari gedung. Di sana tidak ada satupun orang-orang. Kemudian dia menghubungi ibunya lewat wartel di tengah jalan. Betapa membagongkannya kalau ibunya tidak mengenali suara mekanik. Tapi mekanik tidak mempedulikan hal itu. Yang terpenting baginya adalah bahwa ibunya baik-baik saja. Mekanik sangat lega bisa berbicara dengan ibunya. Tetapi nasib sial bagi mekanik tidak berhenti di situ, karena gerombolan zombie yang ada di gedung sudah sampai di bawah menunggunya di luar wartel. What the fuck? Cerita selesai.